Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Masih bersama saya Bang Effendi Ghazali, pakar politik, dan Mas Jayadi Hanan melalui sambungan Zoom. Dan langsung saja kami mau ajak Anda pemirsa untuk melihat hasil simulasi dari LSI yang sebelumnya beberapa hari lalu baru saja dikeluarkan oleh Mas Jayadi. Boleh Mas kita lihat sama-sama tadi sebelumnya Mas Jayadi sudah menjelaskan bahwa ketika Prabowo disandingkan dengan Gibran, ini justru ada penurunan elektabilitas dibandingkan kalau Prabowo disandingkan dengan Erick Thohir ya. Boleh kita saksikan sama-sama, Mas Jayadi? Coba ya. Oh, saya nggak bisa share nih. Di disable. Share screen ini di Zoom ya. Oke, screen nggak bisa disampaikan. Tapi angkanya saja ya. Yang penting tadi angka sudah kita tangkap ya. Ya, 38. Berapa tadi? Jadi kalau masih tiga apa? Ada penurunan 2%. Prabowo Erik 38. Oke. Koma sekian ya 38,1. Ya. Kemudian Ganjar Mahfud itu 32, Anies 22 ya. Oke. Kalau Prabowo Gibran itu 36. Ganjar Mahfud 33. Oke. Anies 23,5. Oke. Nah, apakah itu penurunan itu juga hal yang Bang Effendi ekspektasi atau analisis sebelumnya memang akan turun? Iya, tetapi ini sama-sama tadi dengan Jayadi kami beri catatan sebelum ada sentimen negatif yang lahir dari keputusan MK, gitu ya, Jayadi ya. Nah, cuma pada sisi yang lain, tadi kita sudah mengatakan, malah saya sekarang setelah dapat pemikiran baru dari Bang Jayadi ini, nambah satu lagi jadinya, bukan cuma hal tadi. Hal yang pertama tadi kita sudah singgung bahwa turunnya cuma sedikit, padahal kami ada 6 partai yang bekerja dengan mesin politik, ditambah dengan Pak Jokowi ada bersama kami, itu ya satu. Itu Nah yang kedua tadi ada lagi kalimat bahwa siapa tahu sentimennya cuma sementara, ya kan, tidak lanjut terus gitu. Walaupun saya wanti-wanti menyatakan kepada Burhanuddin Muhtadi dengan miniatur DKI Jakarta yang pendidikannya tinggi, kata Burhanuddin Muhtadi, saya katakan secara umum pemilih kita pendidikannya belum terlalu bagus. Isu-isu gini justru lebih dimakan secara nasional. Tapi ada lagi yang ketiga, nih Jayadi, ini kita harus pikirkan sama-sama, menarik nih pagi ini. Kalau mereka ini berpendapat ya, Koalisi Indonesia Maju nih, toh pasti akan jadi 2 putaran. Nah yang penting kita menang dulu di putaran pertama, masuk ke putaran kedua. Setelah itu kan lawan kita menjadi kompetitor kita. Di situ kita bisa akan set sesuatu yang baru, karena di situ kita bersama Pak Jokowi gitu. Jadi yang pemikirannya itu yang harus di-highlight kah? Yang penting bersama Pak Jokowi. Ini pemikiran untuk masuk pada putaran kedua dulu saja. Nah, pada putaran kedua, oh ini Pak Prabowo sudah datang. Bang Effendi, ini ya kita lihat situasi terkini di DPP Partai Golkar. Baru saja tiba ya, Prabowo Subianto didampingi dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Tadi informasi dari rekan kami di lapangan Duhan menyebut bahwa ada informasi Gibran akan hadir, namun itu masih dikonfirmasi. Tadi juga serupa dengan informasi dari saya setuju Jayadi itu, bisa ada perubahan pada detik terakhir. Jadi sedinamis itu ya, walau mekanisme di sebuah rapimnas. Ini kita simak laporan dari rekan kami Duhan Zinedin Duhan. Laporan terkini dari Rapimnas Partai Golkar. Silahkan Duhan. Siapa saja tokoh-tokoh yang sudah hadir? Selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa. Ini baru saja hadir tadi bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang baru saja tadi beberapa detik yang lalu hadir dan masuk ke dalam ruangan VIP. Adapun juga memang di sini sudah dihadiri juga oleh seluruh petinggi Partai Golkar. Tadi terlihat juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang langsung menyambut kehadiran dari bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dari bawah hingga masuk ke ruang VIP. Adapun juga memang nantinya jika kami tadi lihat di daftar bangku yang berada di dalam, ini tepatnya di depan panggung utama terdapat beberapa nama dari petinggi-petinggi partai lain ini yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, ini seperti Gerindra,
lalu PAN, dan juga ada beberapa nama dari partai lain yang baik ketua umum maupun sekjen. Dan kita juga sama-sama akan menyaksikan karena dikabarkan juga tadi di bangku tertulis ada nama Gibran, dan dikabarkan Gibran Rakabuming Raka juga akan hadir ke DPP Partai Golkar. Adapun juga nantinya pembahasan yang akan dibahas dalam Rapimnas ini tentunya akan membahas mengenai strategi-strategi pemenangan dari Partai Golkar, juga lalu nantinya akan dilanjut dengan pembahasan mengenai calon wakil presiden yang nantinya akan diusung Partai Golkar untuk mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Kembali ke studio. Boleh tanya? Boleh, Bang Effendi langsung tanya, ya? boleh. Zinedine, tadi setelah melihat nama-nama yang ada di bangku terdepan, ada stiker untuk nama Gibran nggak di antara nama-nama yang di depan itu tadi? Ya, ada nama untuk Gibran Rakabuming Raka memang yang ada di jajaran terdepan. Ini tepatnya duduknya nanti bersebelahan dengan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto, dan juga calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto. Ya, saya cuma mau memastikan itu. Terdepan Bang, bahkan berdampingan ya? Berdampingan dengan Pak Prabowo dan Pak Erlangga gitu ya, Zinedine? Ya. Baik, terima kasih. Ya, betul. Wah. Sudah dikonfirmasi oleh rekan kami di lapangan. Terima kasih Zinedine Duhan melaporkan langsung dari DPP Partai Golkar. Gimana Bang tadi? Ya, itu kata rekan kami. Tadi supaya kursi paling depan loh. Ya, ini makin seru karena saya tadi tetap sama dengan Jayadi. Dalam politik itu begitu dinamis, kita punya pengalaman di 2019. Betul. Walaupun sekarang ini sudah ada stiker ya, tempat khusus buat Gibran bersebelahan dengan Pak Prabowo dan Pak Erlangga Hartarto. Balik ke yang tadi, sayang Bang Jayadi nggak bisa screenshot ya, membagikan layarnya, kecuali nanti bisa. Tapi saya mengatakan 3 hal itu. Hal yang pertama, ada keyakinan bahwa kami ini berenam loh, partai-partai yang punya mesin politik gitu. Yang keyakinan yang B, ya kan isunya isunya ini negatif sekarang saja. Perjalanan masih jauh, nanti dengan konsultan yang baik, dengan kerja mesin partai yang baik, isunya bisa turun. Walaupun isu-isu tadi sebetulnya isu-isu kuat. Betul. Yang betul-betul seperti Anda memberikan amunisi terbaik buat kubu perubahan gitu. Nah, yang ketiga bumerang. Iya. Yang ketiga yang agak menarik Bang Jayadi, yaitu kalau kita sampai membayangkan pada putaran pertama saja, jangan-jangan teman-teman ini karena banyak ya berenam dalam konteks koalisi ya, punya konsultan yang baik, itu mereka berpikir ini yang penting lolos putaran pertama ini saja dulu, karena belum ada yang di atas 50% kan, berarti akan 2 putaran. Nah, di putaran kedua lain lagi, karena kita bisa tahu siapa kompetitor yang masuk, dan lebih daripada itu Jokowi bersama kita. Begitu barangkali Bang Jayadi. Oke, Bang Jayadi, kami minta komentar Anda soal tadi rekan kami di lapangan sudah menginformasikan ini ada stiker nama Gibran loh di kursi yang ada yang paling depan. Paling depan berdampingan dengan kursi Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan juga Prabowo Subianto. Nah, tadi Mas Jayadi sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa ini begitu dinamis ya penentuan apakah Gibran akan masuk Golkar atau tidak. Mungkin ada komentar dari Mas Jayadi. Iya, sekali lagi kan artinya kan secara rasional kemungkinan besar itu itu akan terjadi karena sudah direncanakan kan gitu. Tapi kita nggak tahu perubahan-perubahan last minute, misalnya perubahan last minute nggak dijadi Gibran, lalu ke Golkarnya ya sebagai kader PDIP gitu kan? Ya. Baik. Berkunjung atau dan sebagainya, misalnya gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu gitu. Tapi saya lebih ingin menanggapi 2 hal dari Bang Ege. Satu soal isu negatif tadi ya Bang ya. Ya. Nah, pertama memang ada 2 isu yang kalau mau dibagi secara besar perilaku memilih, ada 2 isu yang bisa mempengaruhi pemilih. Pertama isu fundamental. Isu fundamental itu akan berpengaruh terus. Setahun lalu berpengaruh, sekarang berpengaruh, nanti pas pemilu berpengaruh. Itu biasanya isu-isu ekonomi terutama. Nah, isu ekonomi itu bisa berpengaruh sampai ke hari pemilu. Yang kedua adalah isu-isu yang sifatnya non fundamental. Isu non fundamental bisa 2 juga, non fundamental tapi sesaat, paling 2 mingguan. Ada isu non fundamental tapi kalau bahasa Bang Ege kuat isunya, bergaung bergema terus ya. Nah, kuat bergaung bergema itu bisa karena 2 hal. Satu, substansi isunya, misalnya skandal
isu korupsi, ya macam-macam lah. Itu substansi. Tapi yang kedua adalah itu dalam suasana kompetisi apa enggak gitu. Ya. Okay. Nah pertanyaan, sekarang isu yang disebut kuat tadi, isu misalnya soal keputusan MK, Mahkamah Keluarga dan sebagainya, dinasti, itu kan isu kuat. Ya. Sekarang sudah dalam suasana kompetisi, Bang Ege. Ya, betul. Jadi ya akan kan? ada Jadi pihak yang ingin memastikan bahwa isu itu hidup terus. Iya. Tapi kira-kira apakah mesin partai koalisi ini bisa mengatasi kita minta isu tersebut? Ya, kita minta tanggapan dari Mas Jayadi. Tapi sesaat lagi, Mas, sesaat lagi. Tahan lagi. Usai jeda, tetap di Breaking News TV One.